Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai demonstrasi kontekstual topik 1 pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kelompok kami yaitu Desi Kusnul Khotimah, saya sendiri Endah Murniati, dan Muhammad Faruk Al-Roshid. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sebelum masuk ke pembahasan, tentunya saat mengajar peserta didik di dalam kelas, kita sebagai seorang guru memiliki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik kita di dalam kelas. Namun, ada kalanya di lapangan kita menemukan kasus-kasus seperti peserta didik kita yang slow learner, sedang maupun memiliki yang bisa memfasilitasi peserta didik agar mereka bisa mengembangkan potensinya. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada tahun 2001 adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi di antaranya. Yang pertama ada teori sistem ekologi, yang kedua ada Zone of Proximal Development atau ZPD, yang ketiga teori multiple intelligence, dan yang keempat ada learning modality. Teori sistem ekologi dikemukakan oleh ahli yakni Uri Bronfenbrenner. Bronfenbrenner menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem. Kemudian ada teori Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Pada teori ini, terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan kemudian ada multiple intelligence. Menurut Howard Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Di antaranya seperti kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai learning modalities, yaitu salah satu dari teori yang melatar belakangi dari pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk learning modalities ini itu biasanya dikenal sebagai FAK atau singkatan dari visual, auditory, dan kinestetik. Nah, apa itu?
Visual adalah modalitas belajar yang menerima informasi yang lebih mudah, yaitu melalui gambar atau visual. Lebih mudah mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis. Sedangkan auditory yaitu menerima informasi lebih mudah melalui mendengar suara, bunyi, yang seperti itu. Dan kemudian ada kinestetik. Nah, untuk kinestetik ini adalah melakukan sesuatu dengan fisik, atau yang paling tepat menggambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, atau melakukan aktivitas langsung atau melalui pengalaman. Untuk yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai keragaman anak yang ada di kelas. Nah, yang pertama itu ada keragaman agama atau kepercayaan, yang kedua keragaman sifat atau karakter dari anak, yang ketiga ada keberagaman gaya belajar, kemudian ada keberagaman minat dan kemampuan, dan yang terakhir adalah keberagaman tingkat kognitif. Yang selanjutnya ada kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kelebihan yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu bisa dari karakteristik peserta didik, gaya belajarnya. Yang kedua ada memaksimalkan kualitas dari pendidikan, kemudian meningkatkan motivasi, lalu ada yang keempat yaitu pendekatan student center. Nah, di sini pendekatan student center itu adalah memfokuskan anak pada pembelajaran, yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi, anak itu dituntut lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang kemudian yang terakhir, peserta didik dapat merealisasikan pelajaran dengan kehidupan. Jadi bisa mengimplementasikan pelajaran ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengenai tantangan dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi itu membutuhkan persiapan dengan waktu yang lama. Yang selanjutnya terbatasnya waktu di kelas karena butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sedangkan waktu yang diberikan di kelas itu sangat terbatas. Kemudian guru harus memiliki manajemen skill yang baik, lalu kurangnya bahan pembelajaran, yang terakhir kurangnya pelatihan bagi pengajar tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sebagai guru harus mengasah eee, mengasah kemampuan kita mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang kelak nantinya bisa kita implementasikan dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk strategi pembelajaran diferensiasi ini ada 4. Yang pertama, diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, lalu ada diferensiasi produk, dan yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan belajar. Baik, untuk yang pertama yaitu diferensiasi konten. Nah, konten itu sendiri adalah materi yang diajarkan oleh guru di kelas atau materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, ini guru dapat melakukan dengan memberikan konten pelajaran yang berbeda, yaitu dengan yang pertama menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang dipelajari oleh murid berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau akan yang dipelajari berdasarkan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Nah, untuk strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada dengan menyajikan materi yang berbeda atau dengan menggunakan kontrak belajar atau dengan menyediakan pembelajaran mini. Yang kedua ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh guru. Produk itu dapat berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, dan lain-lain.
Cara melakukan diferensiasi produk itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Penugasan produk itu dapat membantu murid secara individual maupun kelompok dengan menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses, yaitu guru perlu memberikan bantuan kepada siswa, yaitu dengan melihat apakah siswa tersebut perlu mendapat bantuan dalam belajar, yaitu dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu atau apakah siswa tersebut bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Hal ini merupakan skenario yang direncanakan oleh guru. Cara melakukan strategi tersebut, yang pertama itu dapat dilakukan dengan kegiatan berjenjang, kemudian menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan, yang ketiga membuat agenda individu untuk siswa, dan melakukan variasi lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Untuk yang terakhir, yaitu ada diferensiasi lingkungan belajar. Apa yang dilakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan mengembangkan murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar. Selanjutnya, yaitu contoh keragaman anak di kelas. Nah, ada beberapa contoh keragaman anak di kelas, yaitu dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, itu dari kesiapan belajar, readiness, kemudian gaya belajar atau learning modalities, yang ketiga bakat dan minat, lalu yang keempat yaitu profil belajar. Di mana setiap keberagaman peserta didik ini membutuhkan perhatian yang berbeda pula oleh guru dalam proses pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, guru itu harus memiliki keterampilan dalam memetakan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik dari peserta didik tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu implementasi contoh keragaman siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Pada saat awal pembelajaran, guru melakukan persepsi kepada peserta didik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menghubungkan pengalaman lama dan pengetahuan baru dengan tujuan untuk memudahkan siswa memahami hal-hal yang akan diajarkan. Dari kegiatan tersebut, guru dapat mengetahui kesiapan belajar dari peserta didik untuk kemudian dipetakan sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Kemudian diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Selanjutnya, yaitu implementasi contoh keragaman siswa berdasarkan gaya belajarnya. Di dalam kelas, sebagai seorang guru harus mampu memiliki keterampilan atau strategi untuk mengetahui gaya belajar peserta didiknya. Ada 3 tahap proses belajar, yaitu menerima informasi, memahami, dan mengerti informasi, serta dapat mengingat atau memproduksi informasi. Pada tahap menerima informasi, informasi diterima melalui sumber belajar dan anak belajar menggunakan panca indera. Dalam menerima informasi ada 3 kategori tipe anak, yaitu yang pertama tipe visual atau disebut 4 tipe, yaitu ya. Ada tipe visual, kemudian tipe auditory, kemudian tipe read, dan tipe kinestetik. Setelah menemukan gaya belajar siswa, maka kita dapat mengetahui dan menentukan metode terbaik untuk pembelajaran peserta didiknya. Untuk selanjutnya, yaitu implementasi contoh keragaman siswa berdasarkan minat belajar. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sepanjang tahun, peserta didik yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan peserta didik pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Seorang guru menjaga minat peserta didik tetap tinggi dan diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja peserta didik. Sebagai contoh yaitu
dengan memberikan pelayanan yang terbaik dengan sesuai minat belajar peserta didik dan selalu memberikan motivasi-motivasi penting yang tentu saja akan menjaga minat peserta didik untuk tetap belajar. Selanjutnya yaitu implementasi contoh keragaman siswa berdasarkan profil belajar. Peserta didik memiliki keragaman profil belajar yang terdiri dari bahasa, minat, apa yang dipelajari di rumah, gaya belajar, kebutuhan khusus, preferensi belajar, latar belakang peserta didik, konsentrasi, pembelajaran dinamis, prior knowledge, culture, prior experience, karakter, waktu dalam pengerjaan tugas, status ekonomi, dan teaching school. Sebagai guru, harus mampu dapat memetakan peserta didik berdasarkan profil belajar ini, untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan dengan peserta didik secara langsung atau melakukan koordinasi dengan orang tua dari peserta didik, sehingga akan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada untuk memahami gaya belajar anak, guru bisa menggunakan website ini dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan, yaitu pada web VARK. Nah, pada web ini akan berisi kuesioner yang nanti hasilnya untuk peserta didik akan memenuhi atau cocok dengan gaya belajar mereka. Yang pertama tentang visual, kemudian aural, kemudian read atau write, dan yang terakhir yaitu kinestetik. Nah, pada web ini maka akan diketahui gaya belajar peserta didiknya. Nah, itu tadi presentasi dari kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.